Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Samanera Jona Verdika Chandra Vandana, asal dari Jepara. Di sini saya akan menceritakan kisah Jataka, kisah Buddha Gautama pada zaman lampau yang berjudul Ekapata Na Jataka. Kisah ini diceritakan oleh Sang Bagawa saat Sang Bagawa berdiam di Kutagara Sata, Mahawana dekat Wesali. Pada masa itu, Wesali sangat makmur. Begitu makmur, sebuah dinding berlapis 3 mengelilingi kota Wesali tersebut. Setiap dinding berjarak 1 yojana. 1 yojana kurang lebih 15 km. Ya, 15 km. Dengan dinding berikutnya. Dan terdapat juga gerbang besi, gerbang menara pengawas. Di kota tersebut selalu terdapat 777 kerajaan yang terdiri orang raja yang merintah kerajaan tersebut serta raja muda, jenderal, dan bendaharawan dengan jumlah yang sama. Terdapat satu raja muda yang dikenal sebagai Pangeran Licawi yang begitu wataknya amat jahat, serakah, dendam, pemarah, emosional, kejam, dan selalu memberi hukuman hingga hukuman yang setimpal. Demikianlah sifat alaminya, sifat aslinya Pangeran Licati, sehingga tidak seorang pun yang dapat berbicara lebih dari 2 atau 3 patah kata di hadapan Pangeran Licati. Baik orang tua, kerabat, teman, istri, dan anaknya. Membuatnya berubah, tidak bisa menjadi berubah yang lebih baik. Akhirnya sepakat dengan keluarganya, orang tuanya memutuskan untuk membawa anak tersebut ke menghadap yang tercerahkan sempurna, yaitu Sang Gautama. Menyadari bahwa tidak ada orang lain selain dirinya mampu menjinakkan jiwa anak muda yang buas itu. Maka mereka membawanya di hadapan sang guru. Dengan penuh hormat, mereka memohon beliau memberikan nasihat pada pemuda tersebut. Di perjalanan, tibalah keluarga Pangeran Licawi di Kutagara Sala, tempat berdiam Buddha. Sang guru menyapa pangeran itu dan berkata, "Pangeran, manusia tidak boleh kasar, manusia tidak boleh emosional dan kejam. Orang yang bengis adalah orang yang kasar dan kejam, baik kepada ibu yang membesarkannya, menyusui, merawatnya, kepada ayahnya dan anaknya, kepada saudara laki dan perempuannya, kepada istri, teman-teman, dan kerabatnya. Menimbulkan ketakutan seperti seekor ular berbisa yang meluncur ke depan untuk menggigit. Seperti seorang perampok merampok korbannya di hutan. Seperti seorang yaksa yang bergerak maju untuk melahap mangsanya. Orang yang demikian akan langsung terlahir kembali di neraka atau alam penuh siksaan lainnya. Bahkan dalam kehidupan ini, betapa rupawan pun dirinya, ia terlihat jelek. Walau wajahnya cantik seperti indahnya rembulan, namun terlihat menjijikan seperti teratai yang gosong karena kobaran api, seperti potongan emas yang ditutupi oleh tembelek atau kotoran. Dan akan terlahir kembali di alam yang menderita. Demikian juga dengan mereka mencelakai orang lain, dipenuhi oleh kebencian dalam kehidupan. Karena perbuatan jahat mereka, setelah kematian akan terlahir kembali di neraka atau alam yang lebih rendah, seperti Peta, Naraya, dan lainnya.
Sekalipun mereka terlahir kembali sebagai manusia, penyakit dan rasa sakit di mata, telinga, dan segala hal menimpa mereka sejak mereka lahir hingga seterusnya. Demikianlah kekuatan sabda Buddha itu membuat ketinggian hatinya semakin berkurang. Kesombongannya, keegoisannya, ketamakannya dari dirinya hilang. Dan hatinya dipenuhi oleh kebaikan dan cinta kasih. Ia tidak pernah mencaci atau memukul orang lain lagi. Namun, perubahan menjadi ramah bagaikan seorang ular yang taringnya telah dicabut, bagaikan kepiting yang capitnya telah putus, bagaikan seekor sapi jantan dengan tanduk yang patah. Melihat perubahan suasana hatinya tersebut, para biku berkumpul bersama dalam balai kebenaran. Kebencian membicarakan bagaimana Pangeran Lucati yang jahat tiba-tiba menjadi baik dengan melalui nasihat yang tiada henti dari Sang Buddha. Tidak dapat membuatnya mengendalikan dirinya, tetapi menjadi tanduk dan rendah hati dengan satu nasihat saja dari Buddha. Saat itu, sang guru masuk ke dalam balai kebenaran dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka menceritakan, dan beliau berkata, "Para biku, ini bukan pertama kalinya sebuah nasihat tunggal dariku berhasil menundukkan pangeran tersebut, pangeran dari Wesali yang bernama Pangeran Lacawi tersebut. Tetapi hal yang sama juga pernah terjadi sebelumnya di masa yang lampau. Buddha mengalami itu juga, menjadi bodhisattva." Setelah membicarakannya, Sang Bagawa pun menceritakan kelahirannya di masa lampau menjadi bodhisattva dengan wujud petapa. Pada zaman dahulu, sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Banares, Bodhisattva terlahir kembali sebagai seorang petapa. Petapa Brahmana di negeri utara. Setelah dewasa, mula-mula belajar 3 Weda. Kemudian semua pelajaran dihabiskan di Litakasila. Dan selama beberapa waktu menempuh kehidupan duniawi, setelah orang tuanya meninggal, ia menjadi petapa tetap, menetap di Himalaya dan memperoleh kemampuan batin yang luar biasa dan penyampaian meditasi samadhi. Ia menetapkan di sana cukup lama hingga kebutuhan akan garam, kebutuhan hidup lainnya membawanya kembali ke tempat tinggal penduduk. Dan ia tiba di Banares, tinggal di taman kerajaan. Keesokan harinya ia berpakaian rapi dengan penuh usaha dan kehati-hatian. Sang bodhisattva yang terbaik, ia pergi melakukan pindapata ke kota dan tiba di gerbang istana kerajaan Banares Brahmadatta. Raja melihat petapa bodhisattva tersebut dari jendela dan terlihat pada dirinya bagaimana petapa tersebut bijaksana dalam hati dan jiwanya. Memandang dengan penuh kepastian, padanya bergerak dengan langkah laksana seperti raja singa hutan yang gagah dan perkasa. Seakan dalam setiap langkah kakinya tersimpan satu kantong yang berisikan ratusan keping uang koin. Jika kebaikan memang ada, pikir raja tersebut, ia pasti berada di dalam dada orang ini. Maka ia memanggil seorang pengawal istana untuk mengawal bodhisattva, memintanya untuk mengundang petapa ke dalam istana. Pengawal tersebut menemui bodhisattva dengan penuh rasa hormat, mengambil patah dari tangannya. "Ada apa, Tuan?" tanya bodhisattva petapa. "Raja mengundangmu." "Dengan penuh hormat," jawabnya. "Tempat tinggal saya ada di Himalaya, dan saya bukan orang istimewa bagi raja.
kata si petapa bodhisattva tersebut dengan pengawalnya Raja Banares. Pengawal pun itu membawa pesan untuk kembali dan melaporkan hal tersebut kepada sang raja. Berpikir bahwa ia tidak mempunyai seorang nasihat pribadi saat ini, raja meminta agar bodhisattva dibawa masuk dan bodhisattva setuju untuk datang. Raja menyiapkan semuanya saat ia masuk dengan penuh kesopanan dan memintanya untuk duduk di sebuah singgasana emas di bawah payung kerajaan. Dan bodhisattva dijamu dengan makanan yang awalnya dipersiapkan untuk disantap oleh raja sendiri. Kemudian raja menanyakan tempat tinggal petapa. Raja Brahmadatta pun bertanya kepada petapa bodhisattva tersebut, "Kemanakah tujuanmu sekarang, wahai petapa bodhisattva? Mengapa engkau tidak menetap di taman saya saja?" Saran raja. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan bodhisattva dan telah menyantap makanan sendiri, raja pergi bersama tamunya menuju taman, dan di sana terdapat sebuah tempat pertapaan pendopo istilahnya. Dibangun dengan sebuah bilik untuk siang hari dan bilik untuk malam hari. Tempat tinggal dilengkapi dengan 8 perlengkapan petapa. Setelah mendapatkan bodhisattva, raja menyerahkan tanggung jawab atas dirinya kepada penjaga dan kembali ke bilik istananya sendiri. Ini seperti sama dengan Pangeran Licawati. Raja Dewadatta Brahmadatta pun mempunyai seorang putra yang kasar, emosional. Ia dikenal sebagai pangeran jahat yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, maupun ayahnya maupun keluarganya sendiri. Tentang kesalahan tindak tanduknya, namun semuanya itu sia-sia saja. Mendapatkan kembali putranya adalah melalui petapa yang penuh kebaikan itu. Maka sebagai bodhisattva berjalan bersama pangeran tersebut ke taman kerajaan yang lebih luas, hingga mereka tiba di sebuah tempat di mana tunas pohon kecil nimba sedang tumbuh. Yang terlihat hanyalah dua helai daun dan sepucuk daun yang kecil. Hanya ada duang sebatang pada suatu sisi dan satu lagi sisinya lainnya. "Cobalah lihat daun pohon kecil itu, wahai pangeran," kata bodhisattva, "dan mencicipinya. Lihat seperti apa rasanya," kata bodhisattva. Anak muda itu melakukan hal tersebut, namun tidak mungkin menempatkan daunnya itu di mulutnya. Saat ini meludahnya yang begitu rasanya pahit, bagaikan sebuah jamur yang busuk. Ia mengeluarkan dan meludahnya lagi untuk menghilangkan rasa pahitnya tersebut dari mulutnya. "Ada apa, pangeran?" tanya bodhisattva petapa tersebut. "Bante, saat ini pohon ini hanyalah menimbulkan kesan sebagai pohon beracun yang rasanya pahit. Namun jika dibiarkan tumbuh akan menjamin kematian bagi banyak orang," kata pangeran tersebut. Kemudian pangeran tersebut mencabut pohon yang kecil itu yang sedang tumbuh. Ia mencabut lalu membuangnya sambil mengucapkan syair.
Jika racun bersembunyi, pohon kecil apalagi yang akan ditunjukkan ke pohon yang lebih besar, kata pangeran. Kemudian Bodhisattva berkata, "Pangeran, takut tunas beracun ini akan tubuh besar. Engkau mencabut dan menghancurkan lebur. Seperti apa yang engkau lakukan pada pohon itu? Penduduk kerajaan ini yang takut atas apa yang akan dilakukan oleh seorang pangeran yang kasar, emosi, dendam, marah, tidak murah hati, tidak cinta kasih kepada penduduknya dan warganya. Jika pangeran menjadi raja, tidak akan menempatkanmu sebagai raja, melainkan mencabutmu seperti pohon nimba ini, mengusirmu, tidak diterima dari penduduk ini ke tempat pengasihan. Karena itu, ambillah pelajaran dari pohon kecil tersebut, dan menjadi pelajaranmu, tunjukkan kemurahan hati dan rasa cinta kasihmu pada kebaikan yang berlimpah." Sejak saat itulah suasana hati Pangeran putra dari Brahmadatta, ia menjadi rendah hati, penuh kelembutan, cinta kasih kepada semua makhluk, serta murah hati dan berlimpah dalam kebaikan. Mematuhi nasihat Bodhisattva petapa tersebut, setelah ayahnya meninggal dunia, ia dinobatkan sebagai raja dari kerajaan Benares. Ia selalu melakukan amal dan perbuatan baik lainnya, dan akhirnya meninggal dunia untuk terlahir kembali di alam yang sesuai dengan hasil perbuatannya. Nah, setelah uraiannya berakhir, sang guru berkata, "Demikian, para biku, ini bukan pertama kalinya saya menjinakkan pangeran yang jahat, Pangeran Licawati dari cerita sebelumnya tadi. Saya juga melakukan hal yang sama di kelahiran yang lampau, menjadi bodhisattva petapa tadi." Kemudian beliau menjelaskan kelahiran tersebut dengan berkata, Pangeran Lacawi yang jahat saat ini adalah pangeran jahat pada kisah tersebut, yaitu putra Brahmadatta dari kerajaan Benares. Dari cerita tersebut bahwa kita dapat menyimpulkan, berbuatlah baik, jangan berbuat buruk, karena perbuatan baik akan membuatmu terlahir di alam yang lebih baik. Dan kalau dirimu terlahir di alam manusia, nasibmu tidak akan menderita. Sabha pasa karanang, kusalasa upasampada, sacita pariodapanang, etam budana sasananti. Janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Saya Samanera Jona, selamat siang. Namo saya Ngadi Budaya, Namo Buddhaya.